Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Ya, kita masih dalam situasi pandemi seperti ini, jadi Pak tetap menghimbau kalian untuk kurangi bepergian keluar kecuali ada keperluan mendesak. Dan apabila kalian bepergian keluar, ingat selalu pertama kalian harus menggunakan masker. Kemudian yang kedua, selalu menjaga jarak dan ingat rutin mencuci tangan dengan air sabun atau dengan hand sanitizer apabila kalian kontak atau habis keluar dari rumah dan kalian kembali ke rumah. Ya, kita tetap ikuti protokol kesehatan dan mudah-mudahan COVID bisa segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka. Oke, kita kembali ke pembelajaran. Kita masih dalam konteks dimensi 3. Pada pertemuan atau video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas jarak titik ke titik. Sekarang kita lanjutkan mengenai konsep jarak, yaitu jarak titik ke garis. Oke, jarak titik ke garis. Nah, mengenai jarak ini erat kaitannya dengan teorema Pythagoras. Jadi sebelum kita masuk ke jarak titik ke garis, sekarang Pak akan jelaskan bagaimana konsep persamaan pada segitiga yang berlaku luas segitiga serta teorema Pythagoras. Jadi kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Jadi misalkan sekarang diberikan segitiga siku-siku. Misalkan segitiganya A, B, C, dia siku-siku di A. Nah, kemudian ditambahkan lagi satu titik, misalkan ada titik D. Titik D sedemikian hingga dia berada pada ruas garis BC. Di mana sekarang kita hubungkan A ke D. Dia juga membentuk sudut siku-siku. Jika terjadi kasus seperti ini, dari sini akan berlaku persamaan. Jadi ini persamaan awalnya dari persamaan luas. Jadi luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Nah, tentu kalian masih ingat bagaimana rumus luas segitiga. Ini pelajaran SD sudah dibahas, SMP juga sudah, di kelas 10, kelas 11 juga sering disinggung mengenai luas segitiga. Nah, di sini luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu konsepnya. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita perhatikan seandainya AB ini kita gunakan sebagai alas. Setengah kali, jika alasnya AB, maka tingginya. Nah, hubungan alas dengan tinggi itu selalu membentuk sudut siku-siku. Jadi jika alasnya ini, maka tingginya adalah AC, karena dia membentuk sudut siku-siku antara AB dengan AC. Sehingga jika alasnya AB, maka tingginya adalah AC. Nah, sekarang bagaimana jika alasnya kita ganti? Luas segitiga tetap rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah, yang ruas kanan tetap itu setengah kali AB kali AC. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kiri? Alasnya kita rubah, sekarang kita anggap alasnya adalah BC. Jika alasnya BC, maka tingginya, ingat hubungan tinggi dengan alas itu harus selalu membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau alasnya BC, maka tingginya pastilah AD. Oke. Jadi berlaku dari konsep luas segitiga kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, unsur yang sama bisa kita eliminasi, kita hilangkan. Nah, di ruas kiri ada setengah, di ruas kanan juga ada setengah. Jadi kita dapatkan di sini adalah BC kali AD. BC kali AD sama dengan AB kali AC. Jadi itulah kita dapatkan rumusnya sekarang. BC kali AD itu akan sama dengan AB kali AC.
BC. Nah, ini coba kalian bisa perhatikan bagaimana hubungan BC dengan AD, terus AB dengan AC. BC dengan AD itu saling tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. AB dengan AC juga membentuk sudut siku-siku. Jadi dari sini kita dapatkan sebuah persamaan luas pada segitiga siku-siku. Ini juga berlaku untuk segitiga yang lain, asalkan dia membentuk sudut siku-siku. Oke, jadi di sini berlaku BC kali AD, BC kali AD membentuk sudut siku-siku sama dengan AB kali AC membentuk sudut siku-siku. Oke, itulah persamaan dari luas. Nah, dari persamaan ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan jarak titik ke garis. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Oke, berikut di sini sudah diberikan contoh. Jadi diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sedemikian hingga ada titik D, sehingga AD ini tegak lurus dengan BC. Jadi AD dengan BC membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini diketahui panjang AB adalah 6 cm, kemudian panjang AC 8 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan panjang AD. Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, yang kita turunkan dari konsep luas. Tetapi sebelumnya, syaratnya itu harus kita lebih dulu tahu panjang BC. BC harus kita cari terlebih dahulu. Nah, ABC ini adalah segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari BC, bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Oke, langsung saja kita selesaikan. Oke, pertama-tama kita mencari dulu BC. Sekarang perhatikan segitiga ABC. BC itu adalah sisi miring. Itu kalian masih ingat bagaimana rumus untuk mencari sisi miring. Karena BC sisi miring, berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke. BC kita belum tahu, kita biarkan. BC kuadrat sama dengan AB. AB itu 6 cm, berarti 6 kuadrat. Kemudian tambah AC. AC-nya 8 cm, berarti 8 kuadrat. Kita lanjutkan, BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu hasilnya 36. Oke. Ditambahkan dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Oke, dari sini kita lanjutkan lagi, BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 hasilnya 100. Oke, BC sama dengan, seperti pada pertemuan sebelumnya dapat jelaskan, kalau kuadrat dipindahkan ruas dia akan menjadi akar, sehingga BC sama dengan akar 100. BC sama dengan akar 100 itu hasilnya adalah 10. Jadi dari perhitungan ini kita sekarang sudah mendapatkan panjang BC itu 10 cm. Oke. Sekarang data kita sudah lengkap. Baru kita lanjutkan ke soalnya. Kita baru bisa sekarang mencari AD. Kita gunakan persamaan yang tadi, di mana hasil kali siku-siku sama dengan hasil kali siku-siku juga. Berarti AD kali BC, AD kali BC akan sama dengan AB kali BC, dia siku-siku, akan sama dengan AB kali AC, dia juga siku-siku. AB kali AC. Oke. Kita lanjutkan, AD belum tahu, tetap AD kali BC. BC kita sudah dapatkan tadi 10. Oke. AB pada gambar itu 6 cm, jadi 6. AC 8 cm. Oke, kita lanjutkan lagi, AD tetap AD kali 10 sama dengan 6 kali 8 hasilnya 48. Kemudian kita lanjutkan, AD sama dengan 10 ini perkalian dengan AD. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kalau perkalian ya pindah ruas yang akan menjadi pembagian, sehingga ini akan menjadi 48 dibagi 10, sehingga AD
sama dengan 48 dibagi 10. Boleh nanti hasilnya berupa desimal, boleh juga bentuk pecahan yang paling sederhana. Ya, di sini Pak akan gunakan yang desimal. Ini hasilnya adalah 4,8. Karena satuannya cm, jadi nanti 4,8 cm. Jadi panjang AD itu adalah 4,8 cm. Oke, itu tadi ilustrasi tentang jarak pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang bagaimana jika kita kaitkan ke jarak titik ke garis? Nah, di sini Pak berikan ilustrasi. Misalkan di sini ada titik, kemudian di sini ada ruas garis. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang manakah jarak antara titik ini dengan garis ini? Nah, adapun langkah-langkah untuk mencari jarak titik ke garis, pertama kita beri nama dulu titik itu dan ujung-ujung dari garisnya itu. Oke, misalkan ini titiknya adalah A. Kemudian ujung-ujung garisnya kita beri nama B dan C. Oke, itu langkah awal. A, B, C. Langkah berikutnya, langkah kedua, kalian buat segitiga. Usahakan dia membentuk segitiga siku-siku. Tetapi jika tidak bisa membentuk segitiga siku-siku, biarkan, boleh. Tapi ada baiknya pilih titik yang dia bisa membentuk segitiga siku-siku. Oke, anggap saja dia membentuk segitiga siku-siku A, B, C. Kita hubungkan. Usahakan dia siku-siku di titiknya itu. Seperti itu. Usahakan dia siku-siku. Jadi dari tadi titik garis kita beri nama titik-titiknya, kemudian kita hubungkan agar membentuk segitiga. Usahakan segitiga siku-siku. Oke. Nah, sekarang yang dimaksud dengan jarak titik ke garis BC adalah garis terpendek. Jadi cari ruas garis yang paling pendek yang menghubungkan A dengan BC. Garis tersebut adalah garis yang tegak lurus. Itu garis bawahnya. Jadi jarak A ke BC adalah garis yang tegak lurus. Nah, di sini harus tegak lurus. Jadi misalkan di sini X. Jadi jarak titik A ke garis BC itu adalah panjangnya AX. Itu garis bawah. Jarak titik A ke garis BC itu adalah AX. Jadi kita mencari garis yang tegak lurus. Jika ditarik dari A, tegak lurus dengan garis tersebut. Jadi itu konsep dasar dari jarak titik ke garis. Nah, jelas kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa gunakan perhitungan yang di awal tadi. Kita gunakan konsep luas segitiga, kita kombinasikan dengan teorema Pythagoras. Oke, untuk lebih jelasnya, Pak berikan contoh. Oke, berikut contoh biar lebih jelas terkait dengan jarak titik ke garis. Di sini sudah diberikan sebuah kubus ABCD EFGH dan diketahui panjang rusuknya adalah 8 cm. Jadi semua ini panjang rusuknya adalah 8 cm. Oke, sekarang misalkan contoh pertama ditanya, tentukan yang A, jarak A ke B, E. Oke, misalkan yang pertama kita diminta mencari jarak titik A ke garis BE. Oke, seperti langkah yang tadi Pak jelaskan. Jadi langkah pertama kita hubungkan dulu ketiga titik sudutnya A, B, E. Kita bentuk dia segitiga dan usahakan mudah-mudahan nanti bentuknya segitiga siku-siku. Oke, kita hubungkan dulu A, B, E. A, B, E. Oke, kita hubungkan, dia akan membentuk segitiga. Nah, jelas ini adalah segitiga siku-siku di mana siku-sikunya berada di A, B. Sudah kita tahu dia segitiga siku-siku, langkah berikutnya kita cari panjang sisi-sisinya. Di sini AB sudah diketahui 8. AE juga kita sudah ketahui karena dia merupakan rusuk dari kubus.
Dan BE juga sudah kita ketahui karena dia merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi dari kubus. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah Pak jelaskan bagaimana rumus dari diagonal bidang. Oke, untuk lebih jelasnya kita gambar ulang segitiganya di sebelah sini. Oke, kita gambar ulang segitiga ABE. Dia adalah siku-siku di ABE. Kemudian dari keterangan kita dapatkan panjang AB itu adalah 8 cm, AE juga 8 cm. Kemudian BE, karena dia diagonal bidang, seperti pada pertemuan sebelumnya, panjangnya akan menjadi 8 akar 2. Oke, seperti itu. Jadi sudah kita ketahui panjang sisi-sisi dari segitiga. Langkah berikutnya kita menentukan titik agar A itu membentuk sudut siku-siku dengan BE. Jadi titiknya anggap saja posisinya di sini. Kita belum tahu di mana letak. Kita anggap saja titik itu adalah X. Jadi sekarang tugas kita adalah mencari panjang AX. Di mana AX ini tegak lurus dengan BE, harus tegak lurus karena ini merupakan jaraknya. Jadi tugas kita sekarang mencari panjang AX. Oke, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Langsung saja AX kali. Ingat, perkaliannya harus tegak lurus. AX dan tegak lurus dengan BE. Jadi AX kali BE akan sama dengan AB kali AE. Itu rumus yang tadi. AB kali AE. Oke, langsung saja kita masukkan keterangannya. AX itu yang akan dicari, kita biarkan AX kali BE. BE nya adalah diagonal bidang, itu hasilnya 8 akar 2 sama dengan AB. AB 8, AE juga 8. Oke. Sekarang karena yang diminta adalah AX, otomatis 8 akar 2 ini kita pindah ruaskan, dia akan menjadi pembagian. Karena di sebelah kiri dia perkalian, pindah ruas dia akan menjadi pembagian, sehingga AX akan sama dengan 8 kali 8 dibagi 8 akar 2. Oke, sampai di sini. Sekarang kita perhatikan pembilang dengan penyebut. Apabila bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Nah, ternyata di sini ada 8, di bawah juga ada 8. Kita bisa sederhanakan, sehingga hasilnya AX sama dengan 8 dibagi akar 2. Oke, sebenarnya sampai di sini sudah selesai, tetapi kita sepakati tidak boleh ada bentuk akar di penyebut. Jadi yang paling bawah itu tidak boleh ada akarnya. Jadi kita rasionalkan. Jadi tentu kalian masih ingat merasionalkan bentuk akar. Itu sudah kalian pelajari di kelas 10. Di SMP juga sudah pernah. Oke, kita langsung saja. Kita rasionalkan 8 per akar 2. Caranya kita kalikan dengan akar itu sendiri. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Jika di sini akar 3, jadi kita kalikan akar 3 per akar 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali akar 2, hasilnya 8 akar 2. Dibagi akar 2 kali akar 2, hasilnya akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Oke, jadi di sini seolah-olah akarnya hilang. Jadi akar 2 kali akar 2, hasilnya adalah akar 4, yaitu 2. Kita perhatikan bagian atas dan bawah. 8 dengan 2 itu ternyata bisa dibagi. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Jadi hasil akhirnya adalah panjang AX. Panjang AX adalah 4 akar 2. Selesai sudah. Jadi inilah jarak antara A ke BE. Jadi jarak A ke BE itu sama dengan 4 akar 2 cm. Oke, kita lanjutkan lagi agar lebih jelas. Ya, di sini poin B,
seandainya sekarang diminta masih kubus yang sama, ditanya jarak titik C ke garis AG. Oke, sekarang perhatikan titik C ke garis AG. Ingat langkah pertama, hubungkan ketiga titik tersebut. Jadi ada titik C, ada titik A, titik G. Pada gambar kita hubungkan dia. CAG. Oke, CAG. Nah, sekarang kita tentukan panjang-panjangnya terlebih dahulu. CG panjangnya adalah dia merupakan rusuk dari kubus. Ya jelas, CG itu panjangnya adalah 8 cm. Oke. Kemudian sekarang AC. AC ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi dari kubus. Tentu kalian sudah tahu panjangnya berapa. Ya, panjang AC itu adalah 8 akar 2 cm. Tentu kalian masih ingat. Kemudian yang terakhir, kita harus mencari dulu panjang AG. AG itu merupakan diagonal ruang dari kubus. Tentu panjangnya kalian sudah tahu, yaitu 8 akar 3. Oke. Tadi langkah pertama sudah kalian hubungkan ketiga titik ini. Langkah kedua, kita mencari panjang sisi-sisinya. Nah, langkah ketiga kita tentukan segitiganya jenisnya. Apakah dia siku-siku atau bukan? Oke, sekarang perhatikan. Jika kalian sulit membayangkan, bisa kalian gunakan alat peraga. Boleh alat peraga berupa kubus, boleh kalian bayangkan ruangan rumah atau ruangan kelas kalian. Nah, di sini kita perhatikan posisi titik A di sini. A, kemudian ada C di sini. Sini C, A, C, kemudian G di atas ini. Coba kita bayangkan, hubungkan ketiga titik tersebut. A, C, G. A, C, G. Ya, ternyata dia membentuk segitiga siku-siku. Kalian bisa bayangkan itu. A, C, G. Siku-sikunya tepat berada di sini. Di titik C. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa segitiga ACG itu adalah segitiga siku-siku di mana siku-sikunya berada di titik C. Setelah kita tahu dia segitiga siku-siku, ada baiknya kita gambar ulang segitiga itu. ACG. Oke, kita gambar ulang ACG. Jadi di sini posisi A, di sini C, di sini titik G. Dia siku-siku di C. Oke. Seperti kita ketahui tadi, kita sudah tahu ketiga sisi-sisinya, panjangnya berapa. AC tadi 8 akar 2. Kemudian CG itu adalah 8 cm. Dan AG itu diagonal ruang, itu hasilnya 8 akar 3. Oke, itu langkah ketiga tadi. Sekarang langkah berikutnya, kita tentukan titik pada garis AG. Misalkan titik tersebut adalah X seperti tadi. Kita anggap saja posisi X-nya di sini misalkan. Yang akan kita cari adalah panjang CX. Di mana ini wajib CX itu harus tegak lurus dengan AG. Jadi di sini harus tegak lurus. Jadi jarak titik C dengan garis AG itu adalah panjang dari CX. Oke, ini memenuhi syarat pada persamaan yang sebelumnya. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus yang tadi untuk mencari panjang CX. Langsung saja. CX kali pasangan CX adalah AG karena dia tegak lurus. CX kali AG akan sama dengan pasangan siku-siku yang lain, yaitu AC dengan CG. AC kali CG. Oke, kita sudah dapatkan persamaannya. Sekarang kita masukkan unsur-unsur yang diketahui. CX belum diketahui, kita biarkan CX kali AG. AG, oke, panjangnya AG adalah 8 akar 3. Oke, kita tuliskan 8 akar 3 sama dengan AC. AC 8 akar 2
Kemudian CG hasilnya adalah 8. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Karena yang diminta itu adalah CX, berarti 8 akar 3 harus pindah ruas. Dari perkalian dia akan pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga panjang CX itu akan sama dengan 8 akar 2 kali 8 dibagi 8 akar 3. Oke. Sekarang perhatikan bagian pembilang dengan penyebut. Apabila ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ternyata di sini ada 8, di sini juga ada 8. 8-nya bisa kita sederhanakan. Oke. Sehingga CX sama dengan akar 2 kali 8. Ya, kita tinggal gabungkan saja. Hasilnya adalah 8 akar 2 dibagi akar 3. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Akan tetapi kesepakatan kita di awal tadi, bagian penyebut atau bagian bawah tidak boleh memuat bentuk akar. Jadi kita rasionalkan dulu. Caranya seperti tadi. Oke, langsung saja Pak jelaskan. CX sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 3, kita kalikan dengan penyebut itu sendiri. Nah, di sini penyebutnya adalah akar 3. Jadi kita kalikan akar 3 per akar 3. Jika tadi contoh yang A itu adalah penyebutnya akar 2, maka dia dikalikan akar 2 per akar 2. Tetapi di sini karena penyebutnya akar 3, kita kalikan akar 3 per akar 3. Ini hasilnya atas kali atas, bawah kali bawah. 8 akar 2 kali akar 3. Nah, yang bisa kita kalikan adalah yang bentuk akar. Jadi 8-nya tetap 8 akar 2 kali akar 3, hasilnya adalah akar 6. Jadi ingat, yang bisa dikalikan adalah yang sejenis, akar dengan akar, angka dengan angka. Itu kalian sudah paham itu. Kemudian yang di bawah, akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah akar 9. Akar 9 itu hasilnya adalah 3. Oke. Nah, sekarang perhatikan 8 akar 6 per 3. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Jika ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Jika tidak bisa disederhanakan, biarkan hasilnya seperti ini. Nah, ternyata 8 dan 3 ini tidak bisa disederhanakan. 6 dengan 3 bisa, tetapi 6 ini masih di dalam akar, jadi tidak boleh dibagi. Yang boleh kita bagi adalah 8 dengan 3. Karena 8 dengan 3 tidak bisa saling membagi, jadi hasilnya CX 8 akar 6 per 3. Jadi jarak titik C ke AG itu adalah 8 akar 6 per 3 cm. Ya, itu hasil dari jarak titik C ke AG. Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan terkait materi jarak titik ke garis. Nah, nanti apabila dari penjelasan yang sudah Bapak paparkan tadi dari awal sampai akhir, apabila masih ada yang bingung atau masih ada yang belum mengerti, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dan sekali lagi Pak himbau untuk tetap berada di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini, dan usahakan keluar apabila ada saat situasi mendesak. Jadi kalau tidak terlalu perlu untuk keluar, tetap berada di rumah. Dan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan baik dengan sabun ataupun hand sanitizer pada saat kalian dari keluar rumah, seperti itu. Jadi tetap jaga kesehatan. Jadi Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.